Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wassalamah wa hadana ila tariqati ahli sunnati wal jamaah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratul kurama wal fudala, para alim, para ulama, para sesepuh bini sepuh, kepada pengurus masjid Hubul Iman rahimakumullah, kepada jamaah masjid Hubbul Iman yang semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita semua diberi taufik hidayah inayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada malam hari ini kita bisa menjalankan kewajiban kita sholat isya berjamaah di masjid yang mubarakah ini, yang insya Allah nanti dilanjutkan dengan sholat taraweh. Semoga kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita ini benar-benar kita bisa menggunakan nikmat tersebut untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah salat isya rahimakumullah, wajib kita bersyukur. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan. Ini adalah bulan yang penuh apa? Yang pertama, bulan yang penuh rahmat. 10 hari yang pertama ini adalah bulan-bulan rahmatnya Allah diturunkan. Kemudian 10 hari yang kedua, bulan apa? Kok enggak ada yang nyambung? Bulan apa? Maghfirah, bulan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, 10 hari yang terakhir apa? Itkum minan nar. Alhamdulillah jamaah semuanya bisa. Jadi yang pertama, 10 pertama ini adalah apa? Bulan rahmat. Kedua bulan maghfirah. 10 hari yang terakhir adalah itkum minan nar. Kalau kita saat ini sudah dipertemukan dengan bulan Ramadan ini, keluar dari bulan Ramadan tidak membawa 3 predikat ini, kita termasuk golongan orang-orang yang merugi. Ini termasuk keuntungannya kita dipertemukan di bulan Ramadan. Kemudian hikmah daripada puasa bulan Ramadan itu sendiri juga banyak sekali. Hikmah menjalankan puasa pada bulan Ramadan, salah satu di antara hikmah itu adalah meningkatkan keakraban kita terhadap keluarga dan juga masyarakat. Harmonisasi keluarga dan masyarakat ini bisa terwujud ketika kita menjalankan puasa pada bulan Ramadan. Contohnya yang kecil aja, yang bapak-bapak itu biasanya sibuk dengan pekerjaannya. Alhamdulillah pada malam bulan Ramadan kita bisa berbuka dengan keluarga. Makan sahur bisa sama-sama keluarga. Ini harmonisasi keluarga akan terwujud. Ditambah lagi insya Allah, kalau kita bisa menjalankan 2 hal, ya,
bisa mempunyai dua hal ini, insya Allah harmonisasi keluarga dan masyarakat akan mudah terwujud. Dua hal itu apa? Dijelaskan oleh ulama, khoslatani la syai'un afdhalu minhuma al-imanu billah wan naf'u lil muslim. Dua hal ini kalau kita bisa menjalani, insya Allah harmonisasi keluarga dan masyarakat mudah akan terwujud. Kalau kita pertama mempunyai iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman ini harus selalu kita pupuk. Jangan sampai keimanan kita ini bisa berkurang dengan karena kesibukan atau kesusahan dalam mencari rezeki. Walaupun sesusah apapun, sesulit apapun, iman kita, kepercayaan kita kepada Allah harus selalu kita kuatkan, bahwa apa yang terjadi ini semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik buruk, susah, bahagia, semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini iman harus kita pegang. Yang kedua, an-naf'u lil muslim. Kita berusaha menjadi orang yang bisa bermanfaat bagi muslim yang lain. Insya Allah kita itu kalau hidup di masyarakat, kita bisa menjadi orang yang bisa bermanfaat bagi yang muslim yang lain. Lingkungan kita akan menjadi harmonis, masyarakat kita akan menjadi harmonis. Kalau kita masing-masing berusaha bagaimana supaya kita ini bisa menjadi orang yang bisa bermanfaat bagi yang lain. Semuanya, setiap individu, setiap orang berusaha supaya dirinya bisa bermanfaat bagi orang yang lain. Insya Allah kalau bisa menjalankan itu, keharmonisasi keluarga, harmonisasi masyarakat akan terwujud. Iya enggak? Kalau semuanya sudah bisa baik sesama, sama tetangga baik, sama keluarga baik, terus apa yang kurang? Kan tidak ada. Kalau sudah bisa menjadi baik, akan terwujudlah keakraban dan harmonis. Insya Allah kalau kita bisa menjalankan dua hal itu saja, menjaga keimanan, dan yang kedua yaitu berusaha supaya kita ini bisa bermanfaat bagi orang yang lain, insya Allah mudah terwujud harmonisasi, terutama harmonisasi keluarga. Masyarakat itu akan bisa terwujud kalau dari lingkungan kita, dari keluarga kita masing-masing ini sudah ada keakraban, ada harmonisasi. Kalau dari setiap rumah ke rumah, semuanya rumahnya tentram, bahagia, lingkungannya juga akan ikut tentram dan bahagia. Ini kalau termasuk amal yang paling disuka oleh Allah, ini adalah an-naf'u lil muslim. Suatu ibadah, ya, ibadah yang paling disuka oleh Allah ini adalah kita bisa berusaha bagaimana supaya kita ini bisa bermanfaat bagi yang lain. Ini satu. Kemudian yang kedua, idkhalus surur, kita membahagiakan orang lain. Ini juga termasuk amal yang paling disuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Idkhalus surur, menyenangkan hati orang. Ini bisa jadi, ya, yang pertama, kita menghilangkan kesusahan saudara kita yang susah. Bagaimana kita menolong mereka supaya kesusahan mereka bisa hilang. Ini sangat membahagiakan hati seseorang. Belum tentu kita sedekah, ya, kita sedekah ini pas sesuai dengan orang yang susah itu belum tentu. Karena orang yang sedekah ini kadang yang disedekahi itu tidak perlu kita memberi makanan. Ketepatan tetangga yang kita kasih makanan ini sudah punya makanan. Ya, ini
yang seharusnya kita tolong ini adalah orang-orang yang benar-benar mempunyai permasalahan. Kalau orang yang kita tolong orang yang punya masalah, kemudian masalah itu bisa hilang, alangkah bahagianya orang tersebut. Ini adalah termasuk namanya idkhalus surur, membahagiakan orang lain dengan cara menghilangkan kesusahannya atau membayar hutangnya. Ketepatan orang itu terlilit hutang, kita bantulah ya, walaupun tidak 100%, kita bantu yang 25% sudah bagus ya. Kita bantu mereka, ini orang-orang yang susah karena apa? Terlilit hutang. Masyarakat kita berkumpul bagaimana supaya orang ini hutangnya bisa terbayar. Ini sangat membahagiakan. Kira-kira bisa enggak kalau satu masyarakat, satu kampung ini kumpul ya, mengumpulkan uang 10.000 untuk membayar hutangnya orang ini, kan insya Allah bisa. Tapi kalau tidak ada niat, nggak akan terjadi hal yang semacam itu. Walaupun kita itu sudah orang yang kaya, tapi kalau tidak ada niat di dalam hati untuk membantu kepada orang yang terlilit hutang, tidak akan terwujud. Ini bisa terjadi karena adanya niat yang baik. Kita ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Insya Allah kalau kita berusaha, benar-benar berusaha ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi yang lain, insya Allah terwujudlah keharmonisasi keluarga dan masyarakat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.